Mas Niko Siahaan, presenter kuis kebanggaan Indonesia. Coba dibuktikan, kira-kira masih ada nggak skillnya ini? Coba Satu huruf di bawah kata Akasha. Weh. Baiklah, kita akan segera kembali dalam kata berkait. Kita akan lihat peserta kita satu ini adalah seorang peserta yang datang dari kota Bandung dan sekarang dia bertugas di BNPT. Hobinya adalah menyanyi dan kita akan lihat bagaimana dia menjawab pertanyaan dalam kuis kata berkait berikut ini. Asik. Mantap, masih bisa. Asik. Kalau misalnya ngomongin tentang ngebangun manusia, yang dilakukan pemerintah ini menurut Mas Niko, udah disisipin nggak sih wawasan Pancasila ke setiap orang gitu? Kalau kita hanya bicara masalah nilai-nilai Pancasila saja gitu ya, secara kaku ya, tidak membumi ya, ini bisa jadi teori kan gitu. Benar. Tetapi kalau kita nih dalam memanusiakan manusia, contoh gitu ya kan, sama seperti agama. Orang tahu agama tapi nggak paham menjalaninya kan gitu kan. Jadi seperti mabok agama. Kita juga jangan sempat dibilang lu mabok Pancasila lo. Bilang gitu ya. Karena cuma tahu 5 sila tapi ketika bicara sama manusia aja nggak saling menghargai. Benar. Berikan wewenang yang lebih kepada BNPT. Karena BNPT itu menghadapi nggak cuma 1-2 orang doang gitu, tapi itu radikalisme yang sifatnya masif di masyarakat. Berikan kewenangan yang lebih. Berikan aku 10 pemuda kalau Iya. Menurut Mas Niko sendiri seperti apa? Saya tadi bilang, Setujukah? saya tadi sudah sampaikan ini kita kalau dibilang cukup, jangan pernah merasa cukup. Makanya saya rasa penguatan terhadap BNPT, penguatan terhadap BIN, penguatan terhadap Densus 88 atau semua teman-teman juga organisasi-organisasi yang bergerak secara sukarela untuk memerangi radikalisme ini di masyarakat, ini harus dapat penguatan terus dan nggak boleh berhenti, nggak boleh kurang, nggak boleh stagnan, harus tambah lagi. Karena saya cerita tadi di tahun 80-an saya kuliah itu mereka mengendap-endap. Sekarang mereka terang-terangan di jalan. Sobat Damai, apa kabar? Podcast Cafe Toleransi balik lagi nih. Kali ini bersama aku Akasha Fiandri. Sama dengan episode-episode sebelumnya, kita bakal membahas tema yang menarik. Kita bakal tanya-tanya dengan narasumber yang kita hadirkan hari ini terkait dengan perspektifnya akan pergerakan terorisme di tingkat internasional maupun regional. Nah, narasumbernya siapa? Menarik juga karena ini kalau yang lahir dan juga tumbuh kembang di tahun 90 2000-an ini kayaknya udah tahu sosok ini melalang buana di dunia pertelevisian Indonesia. Dikenal sebagai presenter kuis. Sekarang beralih menjadi wakil rakyat. Siapakah itu? Saya langsung sapa aja Mas Niko Siahaan. Halo. Kabarnya gimana hari ini? Saya sehat. Alhamdulillah sehat. Terlihat sangat bugar, segar gitu. Awet muda loh Mas Niko. Langsung begitu dibuka langsung. Awet muda loh. Gitu. Ya awet tua. Awet tua. Oke. Biar ngobrolnya makin enak karena alhamdulillah saya sudah sehat gitu kan. Mas Niko juga dan tim di sini juga sehat. Sudah swab, hasilnya negatif, kita izin buka masker ya. Baik, saya izinkan. Baik. Ya, biar ngobrol enak. Lebih plong, lebih lega. Jadi ini kalau kita mau merasakan plong seperti ini ya, sementara sampai pemerintah menyatakan pakai, kita pasti pakai masker. Benar. Ya, supaya nanti begitu kita plong benar-benar plong. Benar sekali. Gitu. Menjaga kesehatan sekarang demi sehat selamanya. Oke, gimana nih? Tadi kabarnya sehat, awet tua gitu. Kegiatan berarti? Jadi saya ngeliat masih nge-MC. Saya nge-MC sudah jarang sekali. Itu pun hanya dalam posisi membantu. Jadi dulu MC profesional, artinya profesional itu pro dan dibayar gitu ya kan. Kalau sekarang kalau saya nge-MC nggak dibayar. Termasuk hari Minggu kemarin ya, kayaknya saya lihat Instastory-nya masih nge-MC juga itu tuh. Itu acara untuk TVRI. Jadi saya diundang oleh TVRI untuk mengisi acara di sana. Jadi memang TVRI ini juga perlu kita support dengan dengan apapun kemampuan kita ya. Karena TVRI ini kan namanya juga media pemersatu bangsa. Jadi kita jangan taruh TVRI ini jadi sebuah saingan TV-TV mainstream swasta sekarang gitu ya. Tapi dia punya cara lain supaya bisa mengikat nih
mengikat sama seperti BNPT tugasnya. Oke. No. Ya kan? Dengan gaya yang berbeda. Benar. Nah, Oke. Cafe Toleransi. Berarti selain yang MC karena sukarela Sukarela, lah ya, ya. gitu karena passion memang. Ya. Tapi sekarang fokusnya lebih ke menjadi wakil rakyat Iya, gitu. betul. Tapi awal mulanya pengen tahu nih, kalau misalnya mungkin Sobat Damai kepo dari presenter kuis, saya paling ingat Super Deal 2 miliar. Itu kayaknya saya SD gitu. Paling senang nih. Aduh, terjadi ya kan? Terjadi. Sebuah perbedaan usia saudara-saudara ya. Ketahuan ya. Ketahuan. Nah iya, tiba-tiba sekarang menjadi wakil rakyat sudah 2 periode. Kenapa tiba-tiba beralih nih? Beralih, betul. Jadi memang kesukaan terhadap dunia politik ya, terutama partai yang saya duduki sekarang ini emang sudah saya kerjakan dari zaman dulu saya SMA ya kan. Tapi secara tidak sadar. Artinya kita punya antusiasme gitu ya untuk ikut dalam pergerakan partai itu pada waktu itu. Berjalanlah waktu ya, mau kuliah juga pilihannya politik, tapi masuknya jadi ekonomi. Ya kan, ya, itu namanya jalan ya, Tuhan udah jadikan. Nah ternyata passion itu tetap ada. Dan menariknya di zaman-zaman kita ada platform, kita sebut ya Facebook betul ya. Dan semua orang bereuni-reuni, akhirnya saya ketemu dengan seorang sahabat SD saya, yang mulailah mengajak saya untuk berdiskusi masalah-masalah sosial, masalah kemanusiaan. Itu dulu. Jadi saya diajak untuk ikut dalam acara donor darah, ya. Habis itu saya diajak ikut untuk pengumpulan dana untuk Rohingya. Saya juga diajak untuk kita ikut yuk kita demo untuk Palestina. Oke. Menunjukkan saya ini kan orang Batak Kristen gitu ya, bahwa Palestina itu bukan urusan agama. Palestina itu urusan kemanusiaan gitu. Makanya kita datang berdemo di depan kantor PBB di Tamrin. Dan itu rupanya adalah cara teman saya ini untuk menanamkan gitu politik praktis yang sebenarnya. Bukan politiking gitu ya, tapi politik apa yang harus dikerjakan oleh seorang politisi nanti ketika duduk. Tapi nggak pernah ngomong bahwa Nick mau jadi anggota DPR, nggak pernah. Jadi saya diajarin untuk bergerak di lapangan gitu. Oh paham, jadi saya kan dulu kan jadi MC kan datang dibayar, dikasih kamar hotel, wah nge-MC dingin AC kayak begini gitu. Tapi di sana kan kita harus bikin acara sendiri, mengumpulkan logistik sendiri, bikin acara sendiri, mengantarkan. Waduh, itu sebuah proses menurut saya sangat menyenangkan sebenarnya. Oke. Makanya saya jatuh cinta di gerakan-gerakan itu, bukan jatuh cinta di jabatan waktu karena belum ngomongin. Terus pada tahun 2012 Desember mulai nih pemerintah membuka kesempatan, pendaftaran, dan partai-partai diminta untuk melakukan perekrutan untuk keluar daftar calon sementara. Datang tuh formulir, saya bilang, loh saya harus jadi anggota DPR nih, saya bilang. Saya bisa, loh yang kemarin kamu kerjain itu kemarin lah tugas-tugas politisi yang sebenarnya, dia bilang gitu. Jadi dari lapangan dulu malah baru mendaftar ya? Baru mendaftar gitu loh. Nah ini yang saya cukup seneng gitu ya, karena saya itu bukan dididik untuk menjadi anggota DPR, tapi saya diajar untuk melakukan politik praktis yang sebenarnya. Gitu. Ya, karena pada intinya adalah untuk kebutuhan, untuk kemaslahatan umat banyak, masyarakat tentu, gitu ya. Itu kan benar. Itu intinya gitu. Jadi akhirnya sudah berjalan 2 periode. 2 periode. Sebelumnya Komisi 10, sekarang Komisi 1. Membawahi bidang pertahanan, komunikasi dan informasi, luar negeri dan juga intelijen. Wow, luar biasa. Benar? Host zaman sekarang tuh itu yang namanya pendalaman itu udah dilakukan. Ya soalnya kalau ini saya malu nanti sama Mas Niko. Nanti dites lagi. Aduh. Nah, berarti kita ngomongin masalah karena kan luar negeri pertahanan nih yang lagi hangat santer dibahas ini terkait dengan kelompok Taliban yang menguasai kembali Afghanistan. Ini kan banyak perspektifnya pro dan kontra gitu di masyarakat gitu. Ada yang bilang memang kelompok ini tuh ya udah itu cuman ya segelintir kelompok yang berusaha memenangkan kembali negaranya. Tapi ada yang bilang ini kayaknya bisa mengaktifkan kembali nih kelompok-kelompok radikal yang tertidur gitu. Jadi aktif kembali mendukung. Nah menurut Mas Niko sendiri sebagai Komisi 1 anggota DPR RI, ini melihatnya seperti apa? Kita balik lagi melihat komposisi masyarakat di Indonesia ini nih ya. Komposisi masyarakat di Indonesia ini pendidikan ya, terakhir saya di Komisi 10 itu rata-rata pendidikannya itu masih SMP kelas 3. Di Komisi 10? Waktu saya di Komisi 10, saya punya data bahwa rata-rata pendidikan
orang Indonesia, nah, Oke. masih kaget kan? 2014. 2014 sampai 2016, oke. datanya masih sampai SMP kelas 3 rata-rata. Mm-mm. Bayangkan itu adalah komposisi manusia Indonesia dengan latar belakang pendidikannya, sehingga analisa mereka terhadap apa yang terjadi itu kita tahu batasannya sampai di mana. Nah, kita ini juga senang sekali yang namanya apa ya? Kalau ada pemenang rame-rame ke sana. Nah, gitu ya kan. Begitu ada satu partai politik rame-rame ke sana. Ini juara, yang ini rame-rame ke situ. Jadi seperti senang ada pesta gitu ya kan. Iya. Wah, ada pesta sana, ikut. Gitu, kira-kira begitu. Jadi kalau melihat latar belakang itu, saya nggak kaget kalau itu akan membangkitkan sebuah kegembiraan tersendiri di beberapa sektor masyarakat, terutama buat mereka yang tadinya memang benar nih pendukung ekstrim yang terafiliasi maupun terinspirasi dari gerakan-gerakan Taliban, ataupun mereka yang sebenarnya mengenal orang-orang ini gitu. Nah, jadi ini udah punya jaringan ya, begitu mereka merasa bahwa oh, jaringan di atas saya ini sepertinya kok bahagia ngelihat ada kemenangan Taliban di sana. Saya juga harus ikut bahagia. Nah, ini terjadi. Jadi kalau dibilang bahwa kemenangan Taliban tidak ada dampaknya secara euforia di Indonesia, menurut saya salah. Menurut saya salah. Ya? Pasti ada. Ini jadi sebuah kemenangan. Di dalam ruang-ruang komisi kita juga mendengar kok beberapa teman-teman yang menyampaikan pendapat bahwa ya kita harus mendukung nih pemerintahan Taliban. Oke. Gitu. Pasti kau sendiri? Saya nggak usah tunjuk nama ya waktu itu, siapa gitu lah ya, ya kan. Kalau saya sendiri, kita berpikir sebagai kita ini kan harus berhati-hati nih dalam melakukan politik luar negeri yang bebas aktif, ya kan namanya bebas aktif. Benar. Jadi ketika kita melihat kemenangan Taliban, buat apa kita buru-buru mengakui pemerintahan itu? Orang PBB aja belum mengakui, kan begitu. Sementara perjuangan mereka dengan perjuangan Indonesia nggak sama. Kalau Indonesia kan kita berjuang melawan kolonialisme. Kalau mereka melawan orang sendiri, ya kan? Perebutan tampuk kepimpinan kan begitu. Yang mengorbankan begitu banyak jiwa ya kan. Kemudian juga membuat banyak teror-teror di masyarakat. Sehingga perjuangannya nggak sama, ya kan? Kemudian mereka belum diakui oleh PBB. Jadi buat apa kita buru-buru? Biarin aja dulu, kita lihat. Kita kan punya beberapa value yang juga kita nilai, ya kan? Bagaimana, kalau saya nih anggota DPR RI, apa sih tugas saya sebenarnya? Tugas saya adalah untuk jangan sampai ada pasal atau ayat-ayat diskriminatif di dalam setiap undang-undang. Nah, itulah tugas kami di partai kami. Nah, makanya itu juga kita lihat. Value itu dijalankan oleh pemerintahan Afghanistan yang baru nggak di bawah Taliban, ya kan? Kesetaraan gender misalnya gitu, ya kan? Bagaimana diskriminasi terhadap orang tua, agama tertentu. Nah, itu kan kita mesti lihat. Kalau memang itu nggak sama value-nya, kenapa buru-buru kita harus mengakui pemerintahan mereka? Kira-kira Tapi gitu. New Taliban katanya mengeluarkan janji-janji. Kalau misalnya memang kan sebelumnya ya kita bisa tahu ya diskriminasi kelihatan banget ke anak-anak sama perempuan. Katanya di New Taliban ini selain semakin baik gitu ya, tidak akan ada diskriminasi itu lagi. Jadi kayak perempuan itu punya kesetaraan lah, bisa mengenyam pendidikan. Nah, Mas Iko sendiri ngelihatnya gimana nih? Apakah akan ada arahnya ke situ atau kayak oh ini kayaknya masih terlalu cepat untuk nge-assume gitu bahwa mereka ini memang benar new gitu. Nanti kita lihat apa new normal, apa new Taliban ya kan, apa New Balance, merek ya itu. Tapi jangan sampai nanti janji tinggal janji, nyanyi dulu gitu kan. Saya nggak tahu. Nah, itu harus dibuktikan. Makanya nggak usah buru-buru, gitu loh. Kita nggak usah buru-buru, kita lihat dan kita menilai. Kita melihat juga sahabat-sahabat negara tetangga bagaimana bersikap kepada mereka, bagaimana sikap mereka terhadap Indonesia. Banyak hal yang harus kita pikirkan sebelum kita menentukan langkah kita untuk buru-buru mendukung pemerintahan yang baru yang ada di Afghanistan di bawah Taliban gitu. Oke, berarti ditunggu dulu gitu. Ngelihat mereka seperti apa progresnya. Tapi perlu dikhawatirkan nggak? Akan membawa yang tadi ya, membangun kayak kelompok-kelompok radikalisme yang tertidur untuk bangun kembali malah jadi mendukung. Perlu dikhawatirkan nggak? Sangat kalau menurut saya. Kalau saya kekhawatiran itu sebenarnya bukan hanya di New Taliban ini tadi kan, tapi menurut saya
dalam semua kegiatan ini, dalam semua pergerakan politik secara internasional sekarang yang merebak dengan gaya mayoritas versus minoritas ini di seluruh dunia ya. Ini menurut saya semua nih ya, teman-teman di BNPT, di BIN, para pendidik ya, ini semua mesti aware bahwa gerakan ini sudah ada. Saya ini adalah salah satu orang yang udah ngerasain banget lah. Gak usah saya ceritakan secara detail ya. Zaman saya di kampus zaman dulu. Itu tahun berapa tuh? 80-an lah ya. Itu gerakan-gerakan itu sudah ada dan nyata. Sudah ada dan nyata. Tapi mereka mengendap-endap gitu waktu itu. Tapi kalau sekarang kan gerakan ini sudah terbuka. Benar. Ya kan? Mereka secara terbuka, malah teman-teman BNPT sekarang yang mengendap-endap. Gitu, ya. Oke. Nah, artinya kita juga melihat ini akan menjadi perjuangan panjang. Jadi nggak boleh berhenti dan nggak boleh surut langkahnya. Dan gerakan seperti yang kita bikin hari ini nih, ini harus sering, lebih banyak dan dikerjakan oleh lebih banyak orang lagi. Oke, gitu. ya, karena kan ini saya mengutip apa yang disampaikan sama Kepala BNPT ya. Waktu kemarin itu melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, statement dari Kepala BNPT Pak Boy itu bilang bahwa Taliban ini tuh jangan sampai nanti dijadikan inspirasi gitu. Itu dia. Oleh masyarakat khususnya generasi muda. Inspirasinya ini di mana? Di kekerasannya. Iya. Karena kan kita kalau sekarang kan nggak kelihatan ya, karena baru jadi belum kelihatan gitu kayak gimana. Cuman kalau yang dulu ya seperti itulah adanya, jangan sampai gitu kan. Ini malah dijadikan inspirasi oleh anak muda yang dimana propagandanya lewat media sosial. Betul. Sekarang. Betul. Gitu. Nah, jadi ini propaganda versus propaganda. Benar. Ya kan? Mereka mendirikan sebuah negara yang menurut mereka benar, dengan paham yang menurut mereka benar, mereka propagandakan di negara kita yang punya Pancasila, negara demokrasi. Jadi propaganda mereka versus propaganda kita. Yeah. Kalau kita santai-santai aja, mereka bergerak terus nih dan mendahului kita, dan akhirnya paham itu menjadi lebih besar dan lebih kuat di Indonesia. Makanya saya sekali lagi bilang, ini harus terus dikuatkan. BNPT harus terus dikuatkan. Teman-teman Densus, teman-teman BIN ini harus terus dikuatkan untuk memantau. Kita ini masih beruntung loh. Beruntungnya apa? Secara bentuk negara archipelago ya, kita lebih banyak perairan daripada daratan. Kemudian negara-negara perbatasan kita utara, selatan, semuanya masih kondusif. Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, di bawah ada Australia. Jadi penyusupan langsung via darat, via lautan, via air itu masih cukup sulit, ya kan? Kebayang negara-negara seperti Syria, negara-negara seperti Afghanistan yang disusupi mudah sekali nih. Jadi mereka tidak langsung menguasai Afghanistan, mereka menguasai negara-negara di sampingnya, menguasai para tentara-tentara pemberontakan, masuk infiltrasi. Nah, kita masih beruntung, tapi mereka masuk dengan cara yang lebih baru sekarang. Versi digital. Benar. Nah, the new digital. The new digital. Nah, ini yang bakal kita bahas. Karena kalau misalnya saya kutip dari lamannya Kominfo, ini dari sejak 2017 sampai sekitar Juni 2021, 22 Juni, ini Kominfo sudah memblokir sekitar 21.330 konten radikalisme yang tersebar. Bayangin di digital. Nah, Mas Niko sendiri dari Komisi 1 melihatnya, ini kan berarti Komisi 1 bermitra dengan Kominfo, Badan Siber gitu. Semasif apa sih konten-konten ini tersebar gitu? Seberbahaya apa? Setiap hari tadi sudah dibilang ada alat di Kominfo yang memang kerjanya itu memantau konten-konten tersebut, dan menurut saya itu udah bagus banget. Kita perlu perkuat itu. Ada satu hal juga yang sebenarnya ini seperti buah si malakama. Pak Jokowi bilang ada tol laut tahun 2014, kemarin ada tol langit. Ya, diresmikanlah. Semua ada satelit, penggunaan VSAT, pembangunan tower sampai di seluruh desa-desa. Tahun ini, tahun 2022 direncanakan belasan ribu desa harus terhubung secara kepada internet. Jadi kita merdeka sinyal. Masalahnya nih, bayangin nggak? Teman-teman yang tadi ya, rata-rata pendidikan tadi masih di SMP. Ya. Kita harus jujur karena ada perbedaan pendidikan. Benar. Ya. Pulau Jawa, pulau-pulau tingkat 1, tingkat 2, ya kan, desa-desa itu ada ya, perbedaan. Sehingga bayangkan mereka ini bisa menerima sinyal dan artinya menerima konten. Benar. Ya kan? Tapi nggak ada yang ngajarin, ya kan gitu.
Tiba-tiba, oh ini. Tiap hari yang masuk adalah konten-konten yang salah dan radikal tadi. Bayangin nggak? Lama-lama kan mereka percaya, oh yang ini yang benar jangan-jangan. Bukan jangan-jangan, yang ini yang benar. Karena nggak ada yang pernah secara jelas memberikan satu, literasi digital. Dua, literasi konten. Mereka, oh iya, kita sama juga ngebangun untuk ngebunuh gitu loh. Kan buah si malakama. Jadi kita harus ngebangun sinyal di mana-mana, sementara manusianya nggak kita bangun. Makanya Jokowi juga di periode kedua mengatakan harus ada pembangunan manusia. Sudahkah Nah, dijalankan? Sudahkah dijalankan? Saya yakin sudah. Tapi ini akan kita dorong terus karena ini PR-nya. Literasi digital. Pernah dibohongin nggak? Pernah ketipu nggak di digital? Oh, Hah? sering. Apalagi kalau ada di satu platform, Oh, iya kan? boleh ngomong ya, ada di platform Twitter gitu kan, suka banyak tuh thread-thread Iya. berkali-kali yang viral. Iya. Terus orang-orang udah ngedukung, ternyata faktanya terbalik. Iya. Sering. Pernah ketipu belanja online nggak? Pernah nggak? Barang Alhamdulillah salah, gitu. enggak. Tapi temen aku sering. Ukuran salah kan Ya, gitu kalau ya. itu iya. Artinya literasi digital kita ini masih jauh sekali ya kan. Banyak kali kasus-kasus yang ribut gara-gara pinjaman online dan lain sebagainya. Ada yang bunuh diri, ada yang dikejar dan lain sebagainya. Ini kasusnya terlalu besar. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan manusianya, ini berat. Bung Karno juga bilang waktu itu, nation and character building. Jadi kita membangun stadion besar, kita membangun Istiqlal, gereja, katedral, tapi nggak membangun manusianya, sama juga bohong. Kita nggak akan mencapai tujuannya. Jadi jangan lupa nih, manusianya juga harus. Nah ini kan PR kita, ya kan? Pemerintah bangun jalannya, kita yang bangun manusianya. Via apa? Ya itu tadi kalau menurut saya berkegiatan, ya kan? Berbudaya, kegiatan budaya, kegiatan olahraga, kegiatan kemanusiaan dibangun tuh di manusianya. Once itu dibangun, saya yakin hubungan manusia antar manusianya menjadi lebih kuat di antara hubungan antara agama dengan agamanya, lebih kuat malah kan gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang ngebangun manusia, ini kan kadang orang yang kemakan sama stigma propaganda terorisme itu mereka yang rata-rata dibilang kuat secara agama, atau mungkin mereka punya pegangan agama tapi nggak tahu nih gitu kan. Tapi mereka kurang cinta sama NKRI. Apakah perlu dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah ini menurut Mas Niko udah disisipin nggak sih wawasan Pancasila ke setiap orang gitu? Harus dikuatin nih gitu. Masalahnya karena kurang cinta sama NKRI. Mas Niko sendiri gimana? Salah satu yang menurut saya sangat penting nih sebenarnya adalah kecintaan terhadap budaya sebenarnya, itu yang harus dibangun. Kalau kita cinta dengan budaya yang beragam di Indonesia dan bangga dengan minimum dengan budaya masing-masing lah ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, dari Jawa, Sunda dan lain. Saya yakin minimum ya, kita punya kecintaan yang lebih tinggi terhadap bangsa kita, ya kan? Ini harus dibangun terus. Kalau ini pandangan saya gitu ya. Kalau kita hanya bicara masalah nilai-nilai Pancasila saja gitu ya, secara kaku ya, tidak membumi ya. Ini bisa jadi teori kan gitu, apalah 5 Pancasila gitu. Benar. Tetapi kalau kita nih dalam memanusiakan manusia, contoh gitu ya kan, sama seperti agama. Orang tahu agama tapi nggak paham menjalaninya kan gitu kan. Jadi seperti mabok agama. Kita juga jangan sempat dibilang lu mabok Pancasila lo. Bilang gitu ya. Karena cuma tahu 5 sila tapi ketika bicara sama manusia aja nggak saling menghargai. Benar. Kan gitu. Itu adalah satu contoh. Makanya saya bilang waktu di Komisi 10 juga saya menyatakan pendidikan karakter, yang nation karakter ini itu harus ditanamkan sejak pendidikan yang paling dini yang dibiayai oleh pemerintah. Dari PAUD itu diajarin tuh pendidikan karakter. Jangan diajarin calistung, ya kan? Oh ya kan dia diajarin gimana menghargai kawannya, menghormati gurunya, menghormati orang tuanya, datang tepat waktu, bersih, jangan lupa sholat, jangan lupa gereja, gitu misalnya. Nah itu diajarkan ketika mereka lagi di PAUD itu. Berarti sekarang gimana? Masihkah seperti itu? Pemerintah masih berkonsentrasi ke calistung ini, tapi pendidikan karakternya sedikit diabaikan, masih kayak gitu nggak kondisinya sekarang? Kan ada 2 fase nih kalau menurut saya. Oke. Fase sebelum reformasi dan fase setelah reformasi. Nah, setelah reformasi ini negara lagi sibuk berbenah lah kira-kira gitu, ya kan? Kemudian sistem pendidikan nasional kita dalam undang-undang pendidikan itu
sudah mulai nampak ya disusupi, ya kan? Pendidikan Pancasila dihapuskan, kan gitu kan? Oke. Nah, makanya ketika PDI Perjuangan menang pada tahun 2014, kita pengen sekali mengembalikan pendidikan karakter, pendidikan Pancasila itu kembali lagi ke dalam kurikulum, gitu. Tujuannya apa? Ya tadi karena kita ini udah dikasih apa kompas yang baik ya, ini penunjuk jalan buat bangsa ini ya. Iya. Ini bangsa ini karena terdiri dari berbagai suku, udah nggak ada deh orang yang selengkap apa namanya penduduk Indonesia ya, kulitnya, Iya, matanya, benar. segala macam lah ya. Sehingga manual booknya tuh Pancasila, Ya. gitu loh. Nah ini Pancasilanya harus dipegang terus, harus dijalankan. Yang kedua adalah pendidikan karakternya gitu. Nah sekarang saya tanya nih. Contoh nih, ayo tanya nih ya. Penduduk Indonesia, bukan. Ini hanya nih. Penduduk Indonesia ada berapa? 275 juta jiwa. Oke. Ya kan? Bayangkan kalau kita cari, ini kan pendidikan ini kan mencari orang pinter nih, ya kan? Ya, inovator dan segala macam tuh di TK sampai SD, SMA, kuliah nih. Yang jenius, yang inovasi, yang punya inovasi, inovator jumlahnya sekitar 10% aja, 27 juta. Menurut saya sudah hebat. Sisanya yang 90% punya karakter rajin. Nah, ya selesai negara kita pasti maju. Karena malah karakter rajin ini yang sulit. Iya. Kadang kayak misalnya, ya ini secara contoh misalnya orang dagang, pinter tapi nggak jujur, nggak rajin, tetap aja berantakan. Itu karakter. Itu karakter. Itu yang harus dibangun. Nah, karakter itu susah tuh dibenerin. Ya, jadi makanya ngebangunnya tuh dari mulai PAUD sampai SMA. Begitu udah kuliah udah pendidikan karakter agak susah untuk dimasukkan. Orang kalau umur 20 udah susah, karakternya jorok, susah jadi bersih. Oke. Gitu misalnya. Jadi kuncinya adalah pendidikan karakter dulu. Pendidikan karakter ini barulah nanti bisa yaitu terbiasa untuk bertoleransi dan lain sebagainya. Iya. Secara tidak langsung sudah memenuhi malah nilai-nilai Pancasila ya. Gitu. Cinta NKRI. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari namanya ada Global Terrorism Index. Iya. Nah, Indonesia ini tahun 2020 ini ada di peringkat 37, di mana di tahun 2019 itu 35. Jadi kita turun. Tapi turun bukan berarti nggak bagus ya, malah bagus. Karena yang pertama itu di Global Terrorism Index negara Afghanistan, yang kedua tuh kalau nggak salah Irak atau Iran, saya lupa gitu. Yang ketiga adalah Nigeria gitu. Nah, berarti kan secara global Indonesia sudah semakin menurun nih. Ini terorismenya gitu kan. Sudah semakin aman. Gitu. Menurut Mas Niko sendiri gitu, sinergi yang dilakukan oleh kementerian lembaga ini apakah sudah cukup apa belum? Kalau misalnya dilihat, oke yang tadi yang Taliban, alhamdulillah aku ngelihat di laman DPR RI meminta untuk dipulangkan WNI. Alhamdulillah udah ya dipulangin udah kemarin ya. 27 WNI sama 11 ya 7 warga negara asing gitu. Itu banyak upaya-upayanya. Nah, tapi secara keseluruhan sudah cukup apa belum upayanya untuk memberantas terorisme? Sekali lagi ini perjuangan panjang yang never ending story lah, never ending story. Jadi kalau dibilang cukup nanti jadinya santai-santai, ya kan? Kalau saya merasa bahwa ini belum cukup, malah jauh dari cukup, gitu ya. Karena angka masih di 40 besar, menurut saya ini adalah tanda-tanda bahwa ini potensi untuk turun bukan turun peringkat ya, turun angkanya ya menjadi lebih buruk. Ini ada potensi. Sehingga PR kita bersama untuk jangan pernah merasa cukup, gitu loh. Kalau kita bilang cukup, nanti ya sudah ya udah selesai nih. Tapi kalau saya bilang belum cukup dan jangan pernah merasa cukup memerangi radikalisme ini, karena radikalisme ini sekarang menjadi topik menarik di seluruh dunia, gitu ya. Dan ini akan terus dipakai untuk melakukan neokolonialisme. Jadi saya nggak perlu masuk sekarang melakukan penjajahan seperti zaman dulu, gitu ya. Saya masukkan dengan cara memasukkan paham-paham yang salah ya di pemikiran generasi muda, dan kemudian paham-paham yang salah ini akan menghancurkan sendiri. Ya, jadi kalau bangunan itu dibom tuh bukan diserang pakai rudal, tapi ya, bomnya di dalam, ditembak sini negaranya jatuh. Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh negara-negara yang mau Indonesia tidak menjadi negara yang besar.
gitu. Oke, ini kemarin tuh kita sempat ngundang Mas Stanislaus di sini. Beliau berkata bahwa berikan wewenang yang lebih kepada BNPT karena BNPT itu menghadapi nggak cuma 1-2 orang doang gitu, tapi itu radikalisme yang sifatnya masif di masyarakat. Berikan kewenangan yang lebih. Berikan aku 10 pemuda kalau Anda Iya. Menurut Mas Niko sendiri seperti apa? Saya tadi bilang, Setujukah? saya tadi sudah sampaikan ini kita kalau dibilang cukup, jangan pernah merasa cukup. Makanya saya rasa penguatan terhadap BNPT, penguatan terhadap BIN, penguatan terhadap Densus 88 atau semua teman-teman juga organisasi-organisasi yang bergerak secara sukarela untuk memerangi radikalisme ini di masyarakat, ini harus dapat penguatan terus dan nggak boleh berhenti, nggak boleh kurang, nggak boleh stagnan, harus tambah lagi. Karena saya cerita tadi di tahun 80-an saya kuliah itu mereka mengendap-endap. Oke. Sekarang mereka terang-terangan Benar. di jalan membawa anak-anak dengan gayanya itu udah beda sekali. Artinya penyusupan yang mereka lakukan mengendap-endap puluhan tahun ini sudah membuahkan hasil. Kita akan lihat 10 tahun ke depan kita atau mereka. Makanya saya mengajak terus PR saya ini sekarang bukan hanya di DPR RI, saya juga yang adalah anggota DPR ini juga masyarakat. PR saya adalah mencetak generasi-generasi muda yang baru, yang punya rasa nasionalisme yang tinggi, cinta akan budaya Indonesia, bangga akan apa yang kita punya dari timur sampai barat itu. Oke, pembahasan yang menarik dan cukup berat sebenarnya. Oke, minum dulu gitu karena bahasnya tadi tentang Taliban, tentang terorisme regional. Iya. Aduh. Turun berat badan langsung. Minum dulu. Jadi namanya Cafe Toleransi itu ada menu-menunya. Kalau Mas Niko kan punya Nick Coffee. Tahu. Tahu dong konten YouTube-nya. Tahu nggak Nick Coffee itu apa ya? Niko Coffee. Nah, bener nggak? Nick Coffee itu dari NIC. Memang ngambil nama saya. Iya. Tapi dibacanya dalam cara membaca dalam bahasa Inggris. Oke. NIC. Oh, NIC Coffee berarti. NIC itu Now I See. Nah, itu dia tuh. Now I see, ya kan? Nah, tujuannya memang memberikan panggung apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh mereka-mereka yang sudah berkarya sekian lama. Kali ini kita bicara macam-macam, ada yang hobi mobil, ada yang di konsultan politik, ada yang penyanyi, ya kan? Kita mau apresiasi bagaimana mereka, karena kita nih satu, susah mengapresiasi orang, dua, nggak percaya proses. Kita tuh sering begitu, tahu-tahu dia udah ngetop sekarang, followernya, iya kan? Dia uangnya, udah sultan, tapi nggak menghargai prosesnya, bahwa Raffi itu pun sekarang bisa jadi sultan itu prosesnya dari panjang, nggak tiba-tiba. Iya. Nah, itu dia NIC itu mau masuk ke dalam apresiasi proses dan bagaimana kreasi itu atau kreatif itu dibuat. Boleh dong, nanti BNPT diundang buat ngobrol-ngobrol ya kan? Jadi gini, saya usul nih Pak Boy, gimana kalau NIC syuting di sini? Boleh, nanti kolaborasi ya. Iya boleh, syuting di sini pakai logo saya. Sip, nggak ada mantap masalah. siap. Nanti kita langsung bicarakan. Kolaborasi Komisi 1, Komisi 3. Mantap. Nih soalnya dikemasnya juga menarik banget nih, sampai karena mungkin masih melekat ini presenter kuisnya ada adu tahu. Adu tahu. Kalau saya juga sekarang punya nih games adu tempe. Enggak deh, games biasa aja. Adu tahu. Kita Yeah. ini ice breaking bentar mungkin. Adu tahu. Kita ngobrol-ngobrol, boleh mungkin fishbowl-nya? Oh boleh, fishbowl. Ya. Ini Apakah- ngobrol-ngobrol pertanyaan. Ini kalau dulu ya, kalau saya fishbowl ini isinya nomor lucky draw. Biasa Oke, kalau sekarang kira-kira ini apa ini nih? menjadi lucky draw. Ini lucky draw menjadi hari lakinya Mas Niko nggak? Oke, Coba kalau kita gitu ambil. kita isi, kita Pertanyaannya ambil. adalah Coba kasihin. podcast Cafe Oke, Toleransi. kalau disuruh balik lagi ke masa lalu, ada yang mau diubah apa enggak? Kalau balik lagi ke masa lalu, Yes. wah kalau mau diubah, saya banyak yang mau diubah. Nggak usah, nggak banyak lah. Ada Oke. beberapa hal Apa yang mau itu? saya ubah. Saya pengen lebih serius di olahraga. Oh, oke. Suka olahraga? Oh, kelihatan kan? Iya, sehat bugar. Awet tua ya? Saya dulu orang tua saya itu senang sekali
olahraga, suka tenis, suka sepak bola gitu ya. Dia dulu kiper bapak saya dulu ya kan. Jadi dia menularkan lah ya. Sehingga saya pernah jadi junior tenis dulu ya kan. Okay. Saya juga pernah berlatih renang mudanya gitu. Andaikan gitu ya. Saya nggak tahu apakah tetap jadi politisi atau enggak. Saya waktu itu serius menjalani sebagai atlet. Atlet apa? Berarti tenis? Tenis. Okay. Ya kalau mau dirubah. Saya juga mau sih atlet berenang. Wih. Gaya batu tapi. Nah, kalau siapa yang paling lama diam di air, saya kayaknya menang. Ya lelah. Oke. Ada lagi? Ada lagi dong. Ada lagi. Kita ambil lagi. Oke, Mas Niko Sihan, presenter kuis kebanggaan Indonesia. Coba dibuktikan, kira-kira masih ada nggak skillnya ini? Tapi kelihatan sih ya, diadu tahu kan langsung kayak 3 menit pertanyaan-pertanyaan. Iya. Masih menegangkan. Coba Satu huruf di bawah kata Akasha. Baiklah, kita akan segera kembali dalam kata berkait. Kita akan lihat peserta kita satu ini adalah seorang peserta yang datang dari kota Bandung dan sekarang dia bertugas di BNPT. Hobinya adalah menyanyi dan kita akan lihat bagaimana dia menjawab pertanyaan dalam kuis kata berkait berikut ini. Asik. Mantap. Masih bisa. Asik. Boleh nanti dibikin program lagi Mas. Itu idenya bagus tuh. Oh, gitu. bagus. Jadi makanya adu yang tahu lawas. itu sebenarnya membangkitkan itu. Karena sekarang di YouTube konten kuis itu kan belum ada. YouTube kan kalau kita bilang ya hampir mirip dengan TV ya. Iya. Cuman memang kemarin adu tahu itu baru pemanasan. Pemanasan. Ya kalau teman-teman di sini ada produser yang mau bantuin sih, ayo lah. Boleh. Gaskeun. Gaskeun. Presenternya udah ada, udah terjamin pasti. Hadiah kita carilah, gampang zaman sekarang ya kan. Berarti waktu itu kata berkait sama ini ya, sama Super Deal, terus ada lagi nggak sih di Kompas sempat kan ya? Sempat. Ada beberapa kuis. Saya ini lumayan loh jalanin kuisnya. Yang memang yang paling besar itu adalah kata berkait. Yang pertama itu saya hampir 7 tahun. Kemudian Super Deal karena hadiahnya. Iya. Walaupun jalannya cuma sekitar 1,5 tahun. Iya. Periode Sempat saya. ada yang menang nggak sih Super Deal tuh? 2 miliar sudah keluar. Jadi kalau ditanya hadiah terbesar per episode, juaranya adalah Super Deal 2 miliar. Karena 2 miliar keluar sudah. Tidak dipotong pajak. Dimenangkan oleh seorang ibu guru dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Wah, mungkin gitu. saya kalau zaman dulu sudah besar, sudah dewasa saya ikut. Oh pasti, iya kan? Iya, 2 miliar, wah. 2 miliar, udah banyak. Modal nikah. Curcol. Satu lagi, yang Modal terakhir. nikah itu pasangan. Iya benar. Banyak duit juga kalau gak ada pasangannya. Iya, nikahnya sama siapa? Mas Niko Siahan, di sosial media Anda lebih banyak memposting foto dengan ibu-ibu. Kenapa ini? Kenapa? Wah, bapak-bapak nggak ada ngajak foto, ya kan? Ya, abis waktu saya tuh 50% ketika saya sosialisasi itu ya foto-foto sama ibu-ibu. Bapak-bapak jarang mau foto-foto. Gitu, kalau ibu-ibu, sebentar gitu. Fotonya jelek sekali lagi gitu ya. Aku kelihatan gendut. Kan gitu. Ganti terus ibu-ibunya. Iya. Jadi memang karena begitu. Iya. Dan mereka adalah sahabat-sahabat yang mudah untuk diajak berdiskusi. Bukannya nggak mau berdiskusi yang berat dengan bapak-bapak, tapi ngapain kita berdiskusi dengan mereka yang nggak mau atau gaya diskusinya tuh nggak mau mendengar gitu, maunya menang sendiri, capek. Benar. Gitu. Malah kan sekarang ya kalau di terorisme kan peran perempuan itu semakin terlihat di depan. Biasanya kan di belakang. Padahal sebenarnya kalau didik, ibu di situ malah yang lebih militan. Iya. Perempuan itu. Loh, nggak ada yang lebih militan lagi. Bapak-bapak ini kalau udah kerja pasti karena duit, ya kan? Saya termasuk. Ibu-ibu penggerak PKK gara-gara apa? Mana ada bapak-bapak gerak PKK? Nggak ada. Ya. Penyuluh posyandu, emang dibayar? Enggak. PKK nggak dibayar. Tuh perempuan bisa. Kalau bapak suruh penggeraknya, kan duitnya. Nah itulah. Kalau ibu-ibu semangat kalau ya. ibu semangat. Makanya. Asal ada Mas Niko selfie dikit. Nah, tapi Mas Niko ini
aktif banget di sosmed ya. Berarti tidak ditinggalkan gitu sosial medianya, tetap kayak aktif bikin YouTube. Di giat-giat juga di Instagram diposting ya, giat-giat Komisi 1 juga kan. Nah, sebenarnya sebelum meloncat ke yang lain, kenapa saya bikin YouTube? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa bikin? Karena memang lihat konten di YouTube ini sekarang bertaburan konten-konten yang tadi kita bilang, konten yang menurut kita kurang baik gitu loh. Sehingga daripada saya ribut, misalnya nih, kalau nonton TV, wah nonton TV itu begitu, acaranya begini, terus kita protes. Terus mau bikin apa? Paling matiin TV. Tapi kan ditonton juga. Benar. Ya kita nonton TV, saya nggak seneng, anak saya nonton, kan gitu kan? Ya. Nah kalau sekarang ada platform YouTube yang free, semua orang bisa melakukan menaikkan kontennya. Ya udah saya ikut. Ikut supaya saya nggak cuma ngomong gitu. Jadi saya sudah membuat konten itu, walaupun saudara-saudara it's not easy, tidak mudah, nggak gampang sama sekali. Membuat konten gampang, tapi konten yang berkualitas itu yang susah. Itu susah. Ditonton nggak sama anak-anak? Ini ada yang si kembar tuh Kalista sama Joanna gitu. Yang kecil tuh Hasiana. Ya. Itu kan umur-umur remaja. Iya. Nonton nggak sih konten saya Mas Niko? Saya terus terang aja, saya paksa. Iya. Oke. Saya tes gitu ya kan. Paksanya kan nanti saya tanya di di makan malam gitu, kita lagi dinner, lagi makan malam gitu. Kemarin itu kamu lihat nggak itu? Lucu ya gitu ya. Yang mana ya? Berarti tonton. Nonton dulu sekarang, buka. Uang jajan dikurangin nggak? Nggak ya? Pokoknya kita pakai pendekatan kekuasaan. Nah, tapi berarti Mas Niko ini suka kepo nggak? Misalnya kayak aktivitas mereka di sosmed tuh ngapain sih? Ngeliatin Instagram misalnya, oh ini posting di sini, atau mungkin sampai ekstrim pinjam HP ngeliat historinya apa aja. Suka sampai kepo gitu gak sih? Dulu di awal ya. Artinya apalagi waktu mereka pegang pertama sekitar SMP, SD kelas 6 ya kan. Kita khawatir di situ terlalu bias gitu. Apa yang mereka lihat tuh nggak sama dengan apa yang kita ajarin. Tapi lama-lama kami, ya kan mereka pernah kecil tapi mereka nggak pernah tua kan. Iya. Kalau kita kan pernah kecil, udah tahu kan. Gue juga pernah dulu dilarang, kamu jangan di sini, loncat ke sini, nggak boleh di sini, kita ke kanan. Artinya lebih pintar anak-anak dah kalau soal mencari peluang gitu. Makanya kita pengen mereka juga punya karakter bertanggung jawab. Karakternya tuh gini, jadi lu mau TikTok, mau Reels, mau Instagram, mau apa, silahkan, ya kan. Tapi saya akan tes tuh di setiap makan malam tuh tempat saya biasanya melakukan research terhadap anak-anak saya. Bagaimana value mereka? Itu saya riset di meja makan. Setiap kita makan malam. Pendidikan karakter masuk di situ. Evaluasi dan nanti adalah pendidikan politik dan ideologi. Saya masukkan di situ pendidikan politik dan ideologi saya masukkan di makan malam. Jadi makan malam buat saya adalah momen penting untuk saya melakukan pemantauan. Seperti BNPT. Iya. Pemantauan terhadap, ya kan? Iya benar. Nah ini harus dilakukan karena kalau kita salah melakukan evaluasi dan salah melakukan pengukuran, ntar hasilnya salah dan kemudian programnya salah, ya kan? Makanya saya percaya bahwa semuanya itu harus ada surveinya, harus ada evaluasinya, baru menentukan hasil survei dan kemudian menentukan program. Makanya saya bilang, saya cek gimana soal kamu bullying di sekolah, tapi saya tanya. Kalau tentang radikalisme kayak gitu pernah nggak sempat ngebahas juga? Bahas. Ini topik-topik yang random kita bicarakan, ya kan? Kalau enggak saya nanya, ini ada video nih, nonton di YouTube, kita tonton di YouTube sama-sama. Ini begini. Jadi nilai-nilai itu kita bahas melalui makan malam, melalui nonton bareng untuk menyampaikan message itu. Dan saya akan menilai jawaban-jawaban mereka. Apa pandangan mereka terhadap bullying di sekolah? Apa pandangan mereka terhadap pacaran? Apa pandangan mereka on many things? Pasti akan saya cek dan saya nilai. Dan itu yang akan membuat saya sudah harus khawatir. Saya oke. Nah, kalau sudah aman baru masukin pendidikan politik. Dikit. Set. Pelan-pelan tapi pasti. Oke Mas Niko, ini gak kerasa
seru banget. Tapi mohon maaf ini pertanyaan yang terakhir. Waduh. Gitu. Kita sudah ada di ujung Pak Boy. penghujung acara. Nah sih boleh lah. Tolong lah. Pesan ya Mas. Pesannya untuk masyarakat, generasi muda gitu. Khususnya gitu Mas Niko juga kan untuk punya anak remaja gitu ya. Tadi Mas Niko bilang yang paling penting adalah pembangunan karakter. Nah, boleh mungkin ditekankan lagi dan mungkin ada pesan lain nih. Ya. Ini pesannya buat dua generasi ya, yang milenial sama yang kolonial ya, orang tua gitu. Kalau buat yang orang tua, teman-teman kita harus pasang CCTV nih di kepala kita gitu ya, bahwa yang namanya perjuangan kita menjaga Indonesia atau NKRI ini perjalanan panjang. Saya udah cerita tadi di awal bahwa ketika pemikiran-pemikiran radikal ini ada di tahun 80-an, mereka masih mengendap-endap. Tapi sekarang mereka sudah secara terbuka. Nah, pemikirannya adalah kita harus, apakah kita tidak berhutang terhadap mereka yang sudah membuat kita nyaman kuliah zaman dulu. Kalau kita merasa kita punya hutang nih, artinya kita terima kasih nih sama dulu orang yang membuat kita nyaman, negara ini masih nyaman, kita juga harus menyiapkan platform yang sama buat generasi ke belakang. Ya tujuannya apa ya, kita sama-sama menanamkan toleransi kepada mereka, dan kemudian kita sama-sama di masyarakat juga merajut itu dari, ya kan, merajut apa yang kita punya dulu dan pemikiran itu ke teman-teman di masyarakat yang seumuran kita. Nah kalau buat yang muda-muda, kita harus berpikir bahwa kita pengen punya negara nih yang gede nih teman-teman nih, ya kan. 2045 Indonesia dibilang sebagai negara yang menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Tahun 2030 kita punya ledakan penduduk bisa sampai 300 juta, bahkan 350 juta. Kita mau jadi negara apa? Ya kan? Kita mau jadi negara yang besar, kita pengen mau jadi Indonesia yang kuat, atau kita mau jadi seperti negara-negara yang hancur karena peperangan saudara. Nah, kalau itu teman-teman, kalau sudah ada itu dalam pemikirannya, sekarang berbuat, do it now. Ya. Sosial media ini adalah salah satu tempat untuk aktualisasi. Bikin dong apa aja, dan jangan mikir kayak zaman dulu, saya bikin yang keren dulu, mikir konsep dulu baru ini, enggak. Kerjain hari ini. Mau soal makanan, mau soal make up, terserah deh apa yang kalian suka. Tapi itu membuat kalian bisa mencintai Indonesia dengan kekayaan budayanya. Oke, gitu. Itu dia sepatah dua patah kata dari Mas Panjang Niko Siahaan. Panjang itu katanya. Sekalimat dua kalimat dari Mas Niko Siahaan. Ini aku rangkum dikit ya. Jadi intinya terlepas dari memang adanya kemenangan Taliban atau tidak, memang propaganda terorisme ini di dunia digital ini semarak dan memang ada hadir. Nah, gimana caranya kita menumpas itu dengan cara harus mawas diri gitu, harus membangun si karakter dirinya itu ya, yang tidak hanya cinta agama tapi juga cinta Pancasila gitu. Karena kita apalagi sebagai generasi muda penerus bangsa harusnya bisa lebih mengantisipasi hal tersebut ya Mas Niko ya gitu. Harus bisa meminimalisir informasi-informasi agar nantinya bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Jadi sebagai generasi muda, ayo gelorakan semangat Indonesia. Oke, terima kasih Sobat Damai udah nonton podcast Cafe Toleransi kali ini. Mohon maaf nih, ini waktunya singkat gitu ya Mas Niko. Terima kasih juga. Panjang. Ya kurang panjang, nanti mungkin next kita bikin lagi sama Mas Niko, sama Nick Coffee kali ya. Nick Coffee-nya gitu. Tolonglah. Kita kolaborasi ke sini. Oke, kalau gitu Sobat Damai, saya pamit undur diri. Saya dan juga Niko Siahaan. Kita akan ketemu lagi dalam podcast-podcast yang terus membahas mengenai bagaimana membangun Indonesia yang hebat dan damai. Iya, saksikan terus podcast Cafe Toleransi. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria. Bye.